Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Al-wazifatu tsalisah ay yaqra'a bis subhi suratayn minal masani madunal mi'ah. Fa innal italata fi qira'atil fajri wat taghlisa biha sunnatul wa la yadurruhu al-khuruju minha ma'al isfar. Wa la ba'sa bi ay yaqra'a bis saniyah bi awakhir as-suwar nahwa 30 aw 20 ila ay yakhtimaha. لأن ذلك لا يتكرر على الأسماء كثيرا فيكون أبلغ بالوعظ وأدعى إلى التفكر. وإنما كره بعض العلماء قراءة بعض أول سورة وقطعها. وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بعض سورة يونس فلما انتهى إلى ذكر موسى وفرعون قطع فركع. وروي أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر آيات من البقرة وهي قوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. وفي الثانية ربنا آمنا بما أنزلت. وسمع بلالا يقرأ من ها هنا وها هنا فسأله عن ذلك فقال أخلط الطيب بالطيب فقال أحسنت إلى آخره. Makna daripada kalam al-imam al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Yang ketiga daripada tugas-tugas seorang imam, ia membaca pada salat subuh dua surah dari Al-Mathani, yaitu surah yang di bawah 100 ayat. Jadi disunnatkan sembahyang subuh itu membaca surah sesudah Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Surah apapun, sebanyak atau sesedikit apapun, sunat. Dan sunat lagi, ditambah lagi pulang sunatnya apabila kita sembahyang subuh itu membaca surah yang surahnya itu sekitar 100 ayat ke bawah, macam Tabarak contohnya. Sembahyang subuh bismillahirrahmanirrahim, Fatihah, tentang Fatihah baca tabarakalladzi biyadihil mulku. Kan Fatihah itu di bawah 100 ayat, Tabarak di bawah 100 ayat, 30 ayat surat Al-Mulk itu, atau surat Waqiah atau surat Ar-Rahman. Nah, jadi apabila kita sembahyang subuh, surahnya surah itu yang dibaca, sunat lagi hukumnya, melebihi daripada sunat sekedar membaca surah. Umpamanya seseorang begitu tuntung Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, rukuk makruh apabila rakaat pertama kedua itu kada basurah, makruh, mesti ada dibaca surah walaupun seayat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, alif lam mim, Allahu akbar. Namanya rukuk sudah hilang makruhnya itu. Kenapa? Karena dia sudah membaca ayat daripada surah. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, panjang bacaannya di belakang nih, Yasin mulai sekalinya Allahu akbar, rukuk. Nah, hasil sudah pahala membaca surah, kada makruh lagi.
Tapi apabila ingin membaca surah yang panjang-panjang, yang sekitar 100 ayat, 90 ayat, nah itu sunat lagi untuk sembahyang subuh. Karena memanjangkan pada bacaan subuh dan meremang-remangkan dengannya itu sunat. Dan tidak mengapa keluar darinya sembahyang subuh beserta terang hari. Jadi sembahyang subuh itu panjang surahnya sehingga bulikan subuh tarang sudah hari. Nah itu disunatkan pula. Dan tidak mengapa pada rakaat yang kedua dari sembahyang subuh itu, rakaat yang kedua membaca akhir-akhir surah. Akhir-akhir surah sekitar 30 atau 20 ayat sampai akhirnya. Ini rakaat pertama sasurahan. Ini rakaat yang kedua ambil di ujung-ujung surah. Ambil di ujung surah. Karena hal itu tidak berulang atas pendengaran, dengan banyaknya mendengar, maka itu menjadi lebih fasih dalam memberi nasihat dan lebih mendorong untuk dipikirkan. Kalau kita membaca ayat itu aja ayatnya bila sidin imam itu aja surahnya, nah orang muyak mendengar. Hafalan lain enggak ada lagi, kuliahan wallahu ahad bila jadi imam. Jadi ayat itu kadang memberikan lagi nasihat kepada makmum. Ayat itu kadang menimbulkan lagi untuk dipikirkan karena itu yang didengar. Nah, jadi disuruh kita membawa ayat-ayat yang jarang didengar supaya yang di belakang ini bisa lebih tafakur. Maka itu menjadi lebih fasih dalam memberi nasihat dan lebih mendorong untuk dipikirkan. Sebagian ulama artinya pada seluruh ulama, sebagian ulama tidak menyenangi membaca sebagian awal surah dan dipotongnya. Yang kayak tadi Yasin, ruku, lebih baik mengambil di hujung tapi khatamkan itu surah daripada mengambil di awal seperapat kena ruku. Nah itu kurang baik, lebih baik mengambil di ujung tapi ditamatakan menurut sebahagian ulama. Itu ada juga sebagian ulama mengatakan bahwa itu kada apa-apa. Telah diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca sebagian surat Yunus ketika beliau sampai kepada penyebutan Musa dan Fir'aun, maka beliau potong lalu beliau rukuk. Ini satu bukti bahwa di awal mulai awal surah di tengah dipotong rukuk itu kada apa-apa karena Nabi pernah melakukan demikian. Dan diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat subuh membaca satu ayat surah Al-Baqarah, yaitu firman Allah Ta'ala. Nabi pernah dalam sembahyang subuh itu sesudah Fatihah membaca seayat saja. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asban wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim lanufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Allahu akbar. Pernah juga Nabi sedemikian itu. Dan pada rakaat yang kedua Nabi kita pun membaca ayat seayat saja. Rabbana amanna bima anzalna wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahu akbar. Pernah juga Nabi. Artinya wahai Tuhan kami beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan.
Rabbana amanna bima anzalta, artinya wahai Tuhan kami beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan. Beliau mendengar Bilal membaca dari sini dan dari sini. Bilal pernah sembahyang benyaring, ayatnya campur aduk. Ayat surah ini dibaca saputung, ada surah ini diambil saputung, ada surah anu saputung. Nah. Beliau Nabi kita mendengar Bilal membaca dari sini dan dari sini. Artinya dari surah Baqarah diambil seayat, Al Imran seayat, An-Nisa pulang dua ayat disambung-sambung kayak itu dalam sembahyang nih. Lalu Nabi bertanya kepadanya tentang hal itu. Jadi Nabi kenapa ikan Bilal berputung-putung itu ayat, surah anu diambil sekian ayat, surah ini sekian ayat, kenapa kayak itu? Lalu ia menjawab, si Bilal menjawab, saya mencampurkan yang baik dengan yang baik. Saya mencampurkan yang baik dengan yang baik. Karena ayat yang di surah Baqarah bagus, ayat yang di Ali Imran bagus, ayat yang di An-Nisa bagus, mencampur yang baik dengan yang baik. Maka beliau bersabda, ahsanta, artinya kamu telah melakukan kebaikan. Ada apa artinya? Rakaat pertama baca ayat kursi, supaya mau ubah-ubah aja pada ngerajin-rajin tuh, diubah berapa puluh tahun sudah enggak surah itu dia diubah. Dan kalau ada larangannya mau ubah-ubah itu. Ada rajin daftar nang di mana-mana, ada daftar bila subuh hari Rabu ini, asar hari Rabu ini, maghrib hari Rabu, itu adalah bukan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hanya ulahan orang-orang nang tadudi, dan kada bapak itu kada diikuti. Yang penting ayat Quran yang kita baca di dalam sembahyang itu yang menumbuhkan kehusuan di dalam hati, yang memberikan asar, memberikan bekas, memberikan pengaruh di dalam hati, itu yang paling baik dibaca di dalam sembahyang. Surah ayat yang mana, yang di mana kan yang kita baca, nah ayat itu mempengaruhi lawan hati kita, ayat itu menambah kecintaan kita kepada Allah, ayat itu membuat kita takut dengan neraka. Nah itu yang paling baik dibaca. Jadi kadang mesti palak lawan An-Nas, kadang mesti qul ya qul wallahu ahad, kadang mesti itu. Contohnya macam Bilal tadi. Beliau membaca, Rasulullah artinya membaca Al-Mufassal yang panjang sampai 30 ayat pada salat zuhur. Sedangkan pada salat asar beliau membaca separuh daripadanya, dan pada salat maghrib dengan akhir Mufassal. Menurut sebahagian ulama fikih, Mufassal yang panjang itu mulai Al-Hujurat, surat Al-Hujurat sampai Amma Yatasaalun. Itu ngarannya Al-Mufassal yang panjang-panjang. Mufassal yang panangah itu mulai Amma Yatasaalun sampai Wadduha. Mufassal yang pendek mulai Wadduha sampai An-Nas. Jadi kalau maghrib itu pilih surat-surat yang ada di Mufassal yang pendek, Wadduha kah, Wattini kah, nah itu. Tapi itu pun kada harus macam itu, kada juga. Cuma kebanyakan Rasulullah seperti itu. Salat yang terakhir dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salat maghrib. Padanya beliau membaca surat Al-Mursalat, panjang. Wal mursalati urfan itu 50 ayat.
Sembahyang maghrib Nabi kita membaca suratnya itu akhir hayat Sidin. Setelah itu beliau tidak salat sehingga beliau meninggal dunia. Secara jumlah dengan meringankan itu adalah lebih utama, lebih-lebih apabila jamaah itu banyak. Itu kesimpulannya. Makin banyak jamaahnya, makin pendek, makin bagus. Secara jumlah dengan meringankan itu adalah lebih utama. Lebih-lebih apabila jamaah itu banyak. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai rukhsah ringan ini, idza shalla ahadukum bin nas falyukhaffif, apabila fa inna fihi mudda'ifa wal kabira wa dzal hajah wa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa. Ujar Nabi, apabila salah seorang di antara kamu salat dengan manusia menjadi imam, maka ringankanlah. Artinya capati. Karena di kalangan mereka ada orang yang lemah. Ada orang namang gatar berdiri lawas. Orang tua, ada orang tua namanya ikut di belakang itu. Dan orang yang mempunyai keperluan. Ada orang hanya singgah 4 lalu meneruskan perjalanan sembahyang di tempat jamaah itu. Nah, jadi kada mesti. Dan apabila ia salat untuk dirinya sembahyang seorangan, semalaman sembahyang ada bapa, maka panjangkanlah sekehendaknya. Ini paling sampai yang sorangan handap lah jadi imam panjang. Nah, sembahyang sorangan kalau ya kalau Allahu ahad saja subuh kah apakah udah jadi imam subuh lo sabihas marabikal a'la tak paling itu marahnya orang udah sampai yang sorangan panjang-panjang, bila ka orang banyak hanya berhandap. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu salat Isya dengan suatu kaum. Ia membaca Al-Baqarah 2 juz lebih itu. Sembahyang Fatihah Al-Baqarah sajus kita anggap lancar 20 menit umpamanya. 2 juz 40 menit. 2 juz setengah sejam. Sarakaat yang sembahyang. Jadi Mu'adz bin Jabal sahabat Nabi ini Sidin jadi imam membaca surat Al-Baqarah satuntungnya mulai awal. Lalu seseorang laki-laki keluar dari salat. Ada namu perakah, kada tahan berjam-jam berdiri. Lalu seorang laki-laki keluar dari salat dan menyempurnakan bagi dirinya sembahyang sorangan, mau perakah. Lalu jadi pembicaraan. Mereka mengatakan laki-laki itu menjadi munafik. Mereka mengatakan bahwa laki-laki yang sembahyang muparakah itu orang munafik, yang sembahyangnya kada tahan lawas. Jika orang beriman sembahyang itu 2 jam enggak ada apa-apa, ujar nang hadirin ini. Lalu keduanya mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegah Mu'adz, melarang Mu'adz dan bersabda Nabi, apakah kamu tukang fitnah hai Mu'adz? Ikam tu artinya Mu'adz mau ulah fitnah. Gara-gara ikam panjang bacaan surah, orang ada namu parakah, akhirnya dawa mendawa, sangka besangka itu munafik gara-gara ikam asalnya kepanjangan membaca surat. Jadi engkau ini ada tukang fitnah. Bacalah surah Sabbih, Sabbih isma rabbikal a'la, was-sama wat-tariq, wasyamsi wa duhaha. Langsung yang Isya sadang itu. Aduh sah Al-Baqarah tadi. Nah, jadi itulah tugas seorang imam dalam hal membaca surah.
Yang penting dilihat keadaannya. Bila orang banyak nang hadir, nah, makin cepat, ringkas, makin bagus. Bila nang hadir ini orangnya orang nang tertentu, kaumun mahsurun, kaum yang tertentu, umpamanya nang hadir di sini adalah jamaah majelis taklim tertentu, nang hadir di sini santri-santri tertentu, nah itu kada jadi masalah dipanjangi, kada jadi masalah. Adapun tugas-tugas pada rukun salat maka ada 3, yaitu pertama meringankan rukuk dan sujud. Imam nih, si imam rukuk ringkas, sujud ringkas. Di belakang kan ternyata ada yang salismaan, ada yang betukan, sujudnya lawas. Maka dalam tasbih tidak melebihi atas 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, Allahu akbar. 3 kali cukup bagi imam, jangan lebih pada 3 kali. Telah diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, saya tidak melihat salat yang lebih ringan, lebih ringkas daripada salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sempurna. Nabi kita sembahyang cepat sempurna. Artinya amun cepat kada betumak ninah, nah itu cepat kada sempurna. Atau cepat bacaannya kada bebuku beruas lagi, itu kada sempurna. Memang diriwayatkan juga bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika salat di belakang Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, di mana Umar bin Abdul Aziz sebagai amir di Madinah, ia berkata, saya tidak salat di belakang seseorang yang salatnya lebih mirip dengan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada pemuda ini. Umar bin Abdul Aziz jadi imam, sembahyangnya sangat mirip dengan sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ringkas, sempurna. Ia berkata, kami bertasbih di belakangnya 10 kali. Dan diriwayatkan secara jumlah bahwasanya mereka berkata, kami membaca tasbih di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rukuk dan sujud 10 kali. Itu adalah baik. Tetapi 3 kali itu apabila jamaahnya banyak adalah lebih baik. Nabi kita mau sujud sini bagi tasbih 10 kali. Kalau sidin lihat nang hadir ini orang-orang tertentu. Kalau orangnya banyak cukup 3 kali. Tetapi 3 kali itu apabila jamaahnya banyak adalah lebih baik. Apabila tidak hadir kecuali orang-orang yang mengkhususkan kepada agama. Nah hadirnya orang-orang yang suka kepada agama, yang hadir orang-orang yang suka ahli ibadat, yang hadir ini orang-orang yang tertentu. Nah, maka tidak mengapa dengan bacaan tasbih ruku, tasbih sujud 10 kali, kada jadi masalah. Ini adalah segi penggabungan antara riwayat-riwayat hadis Nabi. Ada riwayat mengatakan Nabi sembahyang tasbihnya 10. Ada mengatakan riwayat tasbih Nabi 3. Sembahyang rukunya 3, tasbihnya, sujudnya pun tasbihnya 3. Digabungkan dua hadis itu sehingga orang yang hadir tertentu bisa 10 kali Nabi baca tasbih. Jadi yang pertama tugas-tugas imam pada rukun sembahyang adalah meringankan rukuk dan sujud. Dan ketika bangun dari rukuk, imam sayugianya untuk membaca Sami Allahu liman hamidah. Artinya Allah mendengar orang yang memujinya. Makmum pun begitu bangun dari rukuk, Sami Allahu liman hamidah juga. Itu mazhab kita Syafi'i macam itu.
Ada mazhab lain yang mengatakan bahwa kalau imam itu membaca sami Allahu liman hamidah, makmum rabbana walakal hamdu. Itu ada juga mazhab, tapi lain dari mazhab Imam Syafi'i. Sami Allahu liman hamidah, menjadi imam. Makmum rabbana walakal hamdu. Makmum ada lagi sami Allah. Itu ada juga mazhab macam itu. Cuma bagi kita Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i, baik makmum atau imam sama-sama membaca sami Allah liman hamidah itu. Yang kedua, pada makmum sayogianya untuk tidak menyamai imam pada rukuk dan sujud. Sayogianya untuk tidak menyamai imam pada rukuk dan sujud. Artinya jangan sampai makmum lawan imam ini rukuk sujudnya beimbai. Tetapi ia si makmum mengakhirkannya, melambatkan sujud. Tapi jangan terlalu lambat. Maka ia tidak turun untuk sujud kecuali apabila dahi imam telah sampai ke tempat sujud. Itu aturannya. Jadi sami Allahu liman hamidah, cagat. Karena si imam Allahu Akbar, dahi sidin ke lantai, sudah hanyar kita turun Allahu Akbar. Bila sidin masih di panangahan jalan, kita jangan bergeser daripada tegak. Dahi sidin ke lantai, dahi imam hanyar kita turun. Dan jangan sampai sidin mengangkat dahi dari lantai. Kalau sudah sidin mengangkat dahi dari lantai, hanyar kita sujud, tersalah juga, makruh juga hukumnya. Demikianlah cara mengikutnya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ia tidak turun untuk ruku sehingga imam lurus rukuknya. Allahu Akbar, imam ruku. Sudah sidin tumak ninah ruku, hanyar kita ruku. Jadi bersamaan dengan imam makruh. Kecuali takbiratul ihram itu kada sah. Kalau takbiratul ihram baimbai imam kada sah. Lain pada takbiratul ihram daripada rukun fi'li, makruh. Bersama imam baimbai. Badahulu satu rukun daripada imam, makruh juga. Makruh. Berdahulu pada imam satu rukun, makruh. Dan bagi nang berdahulu itu disunatkan inya bebulik atau mufarakah jikalau berdahulunya itu kada sengaja. Misalnya pembacaan biang juhur, pembacaan Fatihah, datang orang di belakang masbuk, Allahu Akbar, dikira imam ruku. Dan masbuk nyaring mana bertakbir. Nang si makmum ini Allahu Akbar ruku. Sekali imam belum lagi ruku. Imam belum. Nah kayak apa nang ruku ini? Pilih antara dua. Hendak muparakah boleh, atau bebulik berdiri. Bebulik berdiri. Jangan begana rukun itu. Bebulik. Jadi berdahulu satu rukun makruh. Bertinggal satu rukun makruh juga. Sujud kalau lawasan. Kalau sujud terakhir lawas kada jadi masalah. Ini sujud nang kada terakhir. Misal sujud nang pertama, awas sujud
Imam sudah sujud nang kedua hanyar bangkit, nah itu makruh juga. Nah makruh tadi menghilangkan pahala jamaah, menghilangkan pahala jamaah. Tufawwitu fadilatal jamaah, menghilangkan, meluputkan atau menggugurkan pahala jamaah nang 25 atau 27 itu. Artinya sama lawan sembahyang surangan jadinya.